Ja, was eigenlijk eerst wel schrik in het begin, want ineens ging de trainer weg, zeg maar, was de trainerswisseling. Je weet nooit precies wat er dan gaat. Pihak Kemenkumham selalu berada di belakang dan mendukung penuh, mensupport apa yang diinginkan oleh PSSI. Dalam hal ini adalah naturalisasi pemain, jadi pemain-pemain diaspora yang ingin datang kemudian menjadi pemain nasional lewat proses tentunya naturalisasi, ya, surat-surat lengkap semua akan dilihat oleh pihak Kemenkumham, dan Kemenkumham langsung gas. Jadi ini dukungan penuh, itu yang sudah terlihat, ya. Bagaimana dengan terakhir kita tahu bersama Mes Hilgers dan Eliano Reinders, itu cepat sekali. Siap guncangkan Piala Asia 2027, 4 pemain top Eropa, Pascal Struijk, Dean Zandbergen, Luc Vickery, dan Joel Piroe resmi jalani proses sumpah WNI hari ini. Kabar besar kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Hari ini menjadi momen penting yang dinanti oleh banyak pencinta sepak bola Indonesia setelah 4 pemain yang selama ini dikenal berkarir di kompetisi Eropa dikabarkan resmi menjalani proses sumpah sebagai warga negara Indonesia. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Dean Zandbergen, Luc Vickery, dan Joel Piroe menjadi pusat perhatian publik setelah kabar mengenai proses sumpah WNI mereka tersebar luas di berbagai platform. Langkah ini dinilai sebagai salah satu gebrakan terbesar dalam upaya memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang ajang besar Piala Asia 2027. Banyak pihak menilai bahwa momentum ini menjadi awal dari babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Suasana antusias terlihat di berbagai kalangan, tidak hanya supporter, tetapi juga pengamat sepak bola dan mantan pemain nasional ikut memberikan perhatian terhadap perkembangan tersebut. Bagi sebagian besar publik, kehadiran 4 pemain dengan pengalaman di Eropa bukan sekedar tambahan kekuatan, melainkan simbol dari keseriusan dalam membangun tim nasional yang mampu bersaing di level tertinggi Asia. Sejak pagi hari, kabar mengenai pelaksanaan Sumpah WNI langsung menjadi topik hangat di media sosial. Berbagai komentar bermunculan, sebagian besar berisi harapan besar terhadap kontribusi para pemain tersebut bagi timnas Indonesia. Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk keberanian federasi dalam mengambil keputusan strategis. Tidak semua negara berani melakukan penguatan skuad secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Namun Indonesia tampaknya memilih jalur percepatan. Langkah percepatan ini tentu tidak dilakukan tanpa perencanaan matang. Proses naturalisasi membutuhkan koordinasi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari verifikasi dokumen hingga proses administrasi resmi. Karena itu, keberhasilan menghadirkan 4 pemain sekaligus dalam proses sumpah WNI menjadi bukti bahwa perencanaan telah dilakukan sejak jauh hari. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Prestasi di berbagai level usia mulai meningkat, sementara kompetisi domestik semakin tertata. Namun, untuk bisa bersaing di level Asia, dibutuhkan peningkatan kualitas di berbagai lini. Disinilah peran pemain seperti Pascal Struijk menjadi sangat penting. Pascal Struijk dikenal sebagai bek tengah yang memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik. Postur tubuhnya yang tinggi memberikan keuntungan dalam duel udara, sementara ketenangannya dalam menguasai bola membuat lini pertahanan menjadi lebih stabil. Kehadirannya diyakini mampu memberikan rasa aman bagi tim nasional, terutama saat menghadapi lawan dengan kekuatan serangan yang tinggi. Selain Struijk, nama Joel Piroe juga menjadi perhatian besar. Sebagai pemain yang dikenal memiliki naluri mencetak gol, Piroe diharapkan mampu menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia. Ketajamannya di depan gawang menjadi salah satu alasan utama mengapa ia dipilih sebagai bagian dari penguatan skuad. Sementara itu, Luc Vickery disebut sebagai pemain yang memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Ia dikenal mampu menjaga ritme permainan dan menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Kemampuan ini sangat penting dalam membangun pola serangan yang terorganisasi. Nama Dean Zandbergen juga tidak kalah menarik perhatian. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan menyerang tajam serta mobilitas tinggi di area pertahanan lawan.
Kombinasi antara kecepatan dan insting mencetak gol membuatnya menjadi pemain yang sangat berbahaya di area kotak penalti. Ketika 4 pemain ini disebut menjalani proses sumpah WNI pada hari yang sama, banyak pihak langsung menyadari bahwa Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan tim nasional. Langkah ini bukan hanya tentang menambah jumlah pemain, tetapi tentang meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Media olahraga nasional langsung menyoroti peristiwa ini sebagai salah satu momentum bersejarah. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa proses sumpah WNI hari ini dapat menjadi titik awal dari perubahan besar dalam perjalanan timnas Indonesia. Optimisme mulai tumbuh di berbagai kalangan. Banyak yang percaya bahwa dengan kehadiran pemain berpengalaman, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk tampil kompetitif di turnamen besar. Namun di balik optimisme tersebut, sejumlah tantangan juga mulai dibicarakan. Membangun tim yang solid membutuhkan waktu. Tidak cukup hanya mengumpulkan pemain berkualitas. Kerjasama tim menjadi faktor utama dalam mencapai kesuksesan. Setiap pemain harus memahami peran masing-masing. Komunikasi di lapangan menjadi hal yang sangat penting. Tanpa komunikasi yang baik, kesalahan kecil dapat terjadi. Kesalahan tersebut bisa berdampak besar dalam pertandingan penting. Karena itu, peran pelatih menjadi sangat krusial. Pelatih harus mampu menggabungkan